Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, teman berbuka dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tersanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, teman berbuka, rahimakumullah. Hari ini sembari menunggu waktu berbuka tiba, insya Allah kita akan berbincang-bincang sejenak dengan seorang pemerhati pendidikan yang insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semua. Beliau adalah Profesor Dr. Diding Suhandi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sore hari ini, Prof? Sehat ya? Alhamdulillah. Lelah, tapi tetap kuat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Prof. Diding. Jadi, kita tahu ya, jadi di era modern ini, itu fakta yang menyedihkan bagi kita adalah umat Islam itu tertinggal salah satunya dalam bidang sains. Dan sebagai bukti, kita itu nggak usah lah jauh-jauh ya. Kita lihat penerima Nobel deh. Penerima Nobel dalam bidang sains itu ternyata didominasi oleh orang-orang yang non-Muslim. Nah, Prof, ini apa sih penyebabnya? Padahal dulu kan kita punya golden age, masa di mana umat Islam itu leading dalam sains. Tapi kok sekarang kita malah turun predikatnya, bahkan tidak lagi leading, tapi tertinggal, gitu, Prof. Kira-kira apa sih, Prof, penyebabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pemirsa, teman berbuka yang berbahagia di dimanapun berada, seperti tadi sampaikan, kita pertama bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita bisa melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan ya sampai di akhir nanti. Amin. Baik, terkait dengan tadi pertanyaan seputar bagaimana atau apa kira-kira yang menjadi penyebab kita kok sekarang tertinggal, ya. Sebenarnya ini sudah lama ya. Artinya kondisi umat ini tertinggal sudah lama, terutama ketika masa keemasan Islam itu sudah berakhir seiring berakhirnya Daulah Khilafah. Jadi kalau Daulah Khilafah itu membentang selama, ada yang menyatakan 700 tahun, ada yang menyatakan 1200 tahun ya. Berarti selama itulah masa keemasan Islam. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Jadi boleh dikatakan ada erat kaitan antara runtuhnya khilafah dengan keterpurukan Islam, termasuk di dunia sains sebenarnya. Ya, karena itu sebenarnya penyebabnya juga solusinya juga sebenarnya ya, kalau ingin dikembalikan ya harusnya kalau kita ingin mengembalikan sains ya, tidak hanya dunia sains itu menjadi kembali berjaya, tapi juga di bidang yang lain. Ya sebenarnya gampangnya ya mungkin kita kembali ke kehidupan Islam dulu kan. Tapi kembali lagi bahwa kalau saat ini kita amati gitu ya, maka umat ini memang dua hal ini tertinggal ya. Dalam dua hal umat ini tertinggal dibandingkan dengan dunia barat misalnya yang saat ini memimpin. Pertama, dari yang pertama itu yang kelihatan gitu ya, itu adalah dari sisi infrastruktur. Ya, kalau kita bandingkan infrastruktur yang terkait dengan pendidikan, katakanlah kalau di luar negeri itu ada laboratorium misalnya, atau bangunannya, termasuk infrastruktur di sini ya, termasuk bagaimana sistem salary-nya ya, penggajiannya, termasuk bagaimana pengaturan dari sisi insentif bagi para penelitinya misalnya. Ya, kita jauh tertinggal. Tapi dunia barat dan kita itu juga sama-sama tertinggal dalam satu hal yang lain, yaitu apa? Yaitu paradigma pendidikan. Jadi kalau paradigma kita dan dunia barat sama-sama tertinggal, sama-sama keliru dalam memahami paradigma pendidikan Islam yang benar atau paradigma pendidikan yang sahih gitu.
Kalau dari sisi infrastruktur, Barat saat ini memang leading, dan itulah yang membuat mereka saat ini leading. Leadingnya Barat dalam dunia sains itu ternyata cukup didukung oleh satu hal saja, yaitu apa? Infrastruktur. Jadi kalaupun kita ingin mengejar Barat sebenarnya, cukup kita bicara infrastruktur saja. Artinya kita insya Allah akan bisa menyusul Barat, akan bisa mengalahkan bahkan mengalahkan mereka kalau kita katakanlah fokus di infrastruktur. Kan ada yang mengatakan uangnya dari mana? Kan laporan terbaru mengatakan bahwa kalau kita mengelola tambang saja dengan benar, itu nggak usah kerja, tiap manusia Indonesia dapat 20 juta. Pasti ya, itu luar biasa. Nah artinya dengan ada income yang cukup banyak itu atau yang luar biasa banyak itu, kita bisa memperbaiki infrastruktur, dan dengan itu kita yakin kita bisa mengejar mereka. Nah masalahnya yang kita ingin kejar itu bukan cuma sains gitu. Bukan hanya ketinggian sains, itu yang harus dipahami. Bahwa bagi seorang muslim, menguasai sains itu satu hal yang sifatnya fardu kifayah saja. Gitu. Fardu kifayah. Artinya tidak semua orang itu harus jadi ilmuwan yang menguasai sains. Gitu. Karena dalam sistem pendidikan Islam ada 3 hal. Yang pertama, yang paling utama justru adalah membentuk manusia yang bertakwa. Yang memiliki sakofah Islam, dan ini wajibnya wajib ain. Semua harus menguasai sakofah Islam, dan dari itu maka lahirlah manusia-manusia yang memiliki saksiyah Islam. Dan ini juga sama, setiap manusia itu baik itu yang nanti mencintai sains atau yang tidak, atau yang katakanlah dia ilmuwan atau bukan, dia harus memiliki saksiyah Islam. Dan yang ketiga, pendidikan Islam juga melahirkan manusia yang itu menguasai sains. Nah tapi ini fardunya fardu kifayah. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Barat itu hanya mengejar kifayahnya. Tinggi yang kifayah saja. Yang itu sebenarnya juga bisa kita kita adopsi ya. Artinya kita bisa katakanlah tidak harus dari nol ya. Barat sudah sampai mana ya kita lanjutkan. Ya. Karena dalam sains itu memang seperti itu ya. Jadi tidak harus dari nol. Ya. Kita bisa melanjutkan apa yang sudah sama. Barat itu sebenarnya melanjutkan. Jadi apa yang saat ini Barat raih itu juga tidak lepas dari apa yang dimulai dari Islam. Jadi nanti kita bisa melanjutkan apa yang saat ini Barat sudah lakukan. Tapi itu tidak cukup, karena yang jauh lebih penting adalah ini, ya, bagaimana kita menyelesaikan yang wajib ain ini, ya, yaitu apa? Memberikan sakofah Islam dan membentuk saksiyah Islam. Itu yang saya kira jauh lebih penting. Baik. Nah, Prof, tadi Prof sempat menyinggung tadi kan ada infrastruktur dan paradigma pendidikan. Nah, kalau kita mau ambil mana sih yang lebih utama? Apakah memang harus infrastruktur dulu baru paradigmanya? Karena kalau paradigma tanpa infrastruktur, tentunya pembelajaran juga tidak akan terjadi dengan baik. Tapi infrastruktur tanpa paradigma, yaitu akan menghasilkan orang-orang yang tadi tidak memiliki 3 hal yang dituntut oleh seorang ilmuwan muslim untuk dimiliki. Jadi sebenarnya harus mulai dari mana ini, Prof? Ya, dua-duanya memang harus diubah. Mumpung ini kan bulan Ramadan, bulan perubahan ya. Tapi kita harus mulai berpikir merubah 2 ini. Pertama, paradigma yang kita ubah, yang kedua juga ya infrastruktur yang kita ubah atau kita adakan. Nah, cuma memang yang berat itu adalah di paradigma. Karena kalau paradigmanya sudah benar ya, maka infrastruktur itu jauh lebih mudah menanganinya. Karena kalau kita sudah sepakat dengan paradigma pendidikannya, maka infrastruktur itu kan sebenarnya tinggal ada keinginan kuat dari misalnya yang punya solahiyah untuk mengatur katakanlah dana misalnya atau budget anggaran untuk kemudian serius memikirkan infrastruktur, ya, serius memikirkan misalnya bagaimana bangunan fisiknya, bagaimana penggajian gurunya dan seterusnya. Ya. Dulu di masa Rasulullah ya, di masa para sahabat itu kita berikan satu gambaran bahwa soal infrastruktur itu juga diperhatikan. Misalnya bagaimana seorang gaji guru ngaji itu sampai 15 dinar ya, atau sekitar ya katakan 20 jutaan lah per bulan. Ya. Itu zaman itu ya, itu 20 jutaan per bulan. Nah, artinya apa? Secara infrastruktur ya harus seperti itu. Kita nggak mungkin misalnya punya guru yang bagus ya, yang KPA dan seterusnya ya,
ya dia punya kemampuan, ya dia punya saksi yang bagus. Tapi kalau dia tidak didukung dengan infrastruktur yang baik, dia tidak bisa ngajar dengan baik, ya. Dia tidak bisa meneliti dengan baik kalau ilmuwan. Atau dia juga tidak bisa bekerja dengan baik yang menjadi peneliti karena dia memikirkan maisahnya kan gitu ya. Maka ini juga terkait. Nah, tetapi persoalan sistem kehidupan ini bukan hanya masalah pendidikan masalahnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, maka sistem pendidikan itu hanya satu bagian dari sekian banyak subsistem. Misalnya sistem hukum, ya, terkait dengan sistem peradilan, terkait dengan sistem pengelolaan tambang, ya, itu sama-sama yang nanti terkait dengan sistem pendidikan. Ya, contoh seperti tadi. Kalau kita membuat sistem pendidikan yang bagus, yang itu juga kan ternyata melibatkan infrastruktur. Ya. Nah, ini nggak mungkin didukung kalau nanti sistem pengolahan tambangnya atau pengolahan mineral minyak buminya masih diserahkan kepada pihak asing misalnya gitu kan. Nah, kita nggak akan mungkin dapat pendanaan yang cukup untuk membuat infrastruktur jadi kuat. Nah, oleh karena itu yang di atasnya itu adalah sistem kehidupan yang itu justru harus kita pikirkan. Apa yang sekarang terjadi itulah karena kita masih mewarisi sistem pendidikan warisan kolonial sebenarnya. Bayangkan, kita sudah merdeka berapa tahun. Tapi sistem pendidikannya itu masih mewarisi sistem kolonial. Yaitu apa? Sistem pendidikan yang memisahkan antara kehidupan dan agama. Jadi agama itu memang diakui, tapi dinegasikan perannya. Atau yang kita kenal sebagai Fasludin Anil Haya. Nah, ini kan sebenarnya bertentangan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa agama itu justru adalah bagian yang terintegrasi dengan kehidupan kita. Artinya di masjid kita taat, begitu keluar masjid kita juga masih terikat kan gitu. Terikat dengan apa yang kita yakini sebagai nilai-nilai yang kita yakini itu. Oleh karena itu kehidupan yang sekuler ya ini ya, kehidupan yang profan yang memisahkan agama dan kehidupan itu terbukti gagal melahirkan manusia yang kuat sainsnya, benar akhlaknya gitu. Bagus sakopahnya. Yang ada itu split personality, jadi setengah-setengah gitu. Manusia setengah-setengah. Dia bagus sainsnya, tapi akhlaknya luar biasa. Mir akhlak. Nah, akhirnya apa? Ya, dia enjoy dengan budaya korupsi. Satu sisi ada orang yang bagus sakopahnya, gitu kan. Tapi dia tertinggal sainsnya. Bahkan di masyarakat sering ya dilabel ya dianggap sebagai beban kan, karena dia nggak bisa apa-apa kan gitu ya. Nggak ngerti apa-apa gitu dengan karena dia hanya memikirkan katakanlah sakopah Islam gitu. Sehingga ketika dia terkait dengan maisanya, akhirnya dia menggantungkan kepada orang lain. Ya, seolah jadi beban. Ini jadi masalah besar sebenarnya. Karena yang diinginkan dalam Islam itu adalah yang saya pahami itu adalah bahwa sistem pendidikan Islam itu kalau kemudian dijalankan itu melahirkan manusia yang paripurna. Pertama, dia memiliki sakopah Islam yang itu memang wajib ain. Artinya setiap orang itu memang wajib memahami. Ya termasuk misalnya bagaimana dia memahami kewajiban dia sebagai seorang muslim ya, terkait dengan kewajiban yang sifatnya direct dengan Allah ya, atau dengan sama manusia, itu ada hukum-hukum yang mengatur dan itu dia paham. Ya, karena dia paham, dia kemudian mau melaksanakannya. Gitu. Maka lahirlah manusia yang memiliki saksiyah Islam. Artinya dia itu berpikirnya Islami dan juga kemudian akalnya dia berbuat Islami. Dia huluknya juga akan tergambar. Dia akan takut dengan perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada azab Allah. Maka orang yang sudah punya saksiyah, orang yang sudah punya saksiyah, nah nanti tinggal pilihan. Kalau memang dia orangnya itu memang memiliki kemampuan yang lebih Allah gitu ya, dia bisa polimet kan gitu. Artinya punya keahlian yang banyak termasuk menguasai sains. Itu sangat mungkin, itu terbukti di masa kemasan Islam. Jadi di masa kemasan Islam itu ketika misalnya seorang Al-Khwarizmi ya, seorang pakar ya,
apa namanya ilmuwan, sains, dia juga seorang ulama. Jadi tidak dipisahkan antara keulamaannya dan sainsnya. Ya. Kalau sekarang kan orang kalau saya nih, mohon maaf, saya jangan bicara agama, bukan bicara saya. Gitu. Oke, tapi paling tidak sakofa Islam dia kuasai. Sehingga ketika dia menguasai sakofa Islam, dia juga punya saksiah Islam, maka dengan itu sainsnya itu akan mengantarkan dia kepada membebaskan manusia dari penjajahan. Tapi kalau dia nggak punya sakofa Islam, dia juga nggak punya saksiah Islam, yang dia punya sains saja, seperti Barat misalnya, maka sainsnya itu justru untuk menjajah, bukan membebaskan penjajahan. Kan terbukti kan? Ketika dunia Barat itu punya sains saja, tapi dia tidak punya sakofa Islam, dia juga tidak punya saksiah Islam, maka sains yang dia kuasai cenderung untuk menjajah. Lihat Islam ketika masa jayanya. Ketika mereka menguasai sains, justru digunakan untuk apa? Membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan. Nah kita, sudahlah sakofanya kurang, sudahlah sainsnya kurang, ya kita objek penjajahan. Jadi bagaimana kita ya paradigma itu. Jadi kalau kita prioritaskan, maka kita harus mulai memikirkan ya meninggalkan sistem kehidupan sekuler. Karena ini memang sebenarnya sistem kehidupan yang tidak sesuai dengan akidah kita. Karena akidah kita itu justru mengharuskan kita untuk terikat, untuk dimanapun kita berada. Di masjid, di pasar, di kampus, di sekolah. Kita sebagai seorang yang telah mengaku sebagai seorang muslim, artinya berakidah Islam, maka kita terikat. Kan mana akidah itu kan terikat. Kan gitu. Nah, terikat dengan apa? Terikat dengan Islam. Maka nggak boleh kita, justru akan kacau kan kalau di masjid kita terikat gitu ya. Tapi begitu keluar dari masjid kita nggak terikat. Padahal waktu kita itu habisnya di luar masjid. Di masjid hanya beberapa saat aja kan gitu. Itulah mengapa kemudian sekarang kita tertinggal ya. Tertinggal sainsnya ya, juga rusak ya akhlaknya ya. Terbukti justru makin tinggi pendidikan tidak menjamin makin soleh, makin takut dengan Allah. Buktinya koruptor juga banyak yang secara pendidikan sebenarnya tinggi. Nah ini yang justru harus jadi perhatian kita. Baik, Prof. Tadi yang menarik adalah berarti memang pendidikan ini adalah satu bagian yang bukan masalah utama sebenarnya, tapi lebih dari itu ada sesuatu yang berada di atas, yaitu sistem kehidupan yang tidak diatur dengan Islam. Ya. Padahal kan Allah menurunkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Harusnya bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dunia gitu, Prof. Ya. Ya, betul. Karena kalau kita hanya fokus di membenahi pendidikan, tapi kemudian kita akan kaget. Ternyata kalau kita dapat input juga, ya, atau kita juga tergantung kepada input dari sistem yang lain, dari subsistem yang lain. Misalnya terkait dengan tadi, ya, kita bahwa ternyata untuk menggaji seorang guru 20 juta itu kan perlu biaya toh, ya kan? Dari mana? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita kemudian membenahi juga sistem, misalnya pengelolaan barang tambang, ada harta yang itu terkait dengan kepemilikan umum, kepemilikan individu, mana yang menjadi kepemilikan negara. Kalau itu diatur sesuai dengan Islam, maka itu akan memberikan input yang pas kepada sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan kan perlu input ya, salah satunya adalah pendanaan. Jadi kalau kita gambarkan itu kan saling terkait gitu. Nah yang terkait yang inputnya di dalam sistem pendidikan termasuk itu, ya. Budget atau anggaran. Itu tadi di masa Rasulullah, di masa para sahabat 20 juta rupiah ya, atau 15 juta. Itu artinya apa? Kalau kita kalikan dengan sejumlah guru ya. Itu kan luar biasa, dana untuk gaji aja kan udah luar biasa. Belum lagi infrastruktur yang lain seperti misalnya bangunannya, laboratoriumnya, peralatan dan sebagainya. Nah, itu akan kemudian bisa kita selesaikan dengan mudah kalau kemudian sistem yang lain juga atau subsidi yang lain juga diatur dengan sistem Islam yang memang juga terbukti ya mampu
mengoptimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekarang itu kan terbukti justru dengan ketika kita mengatur misalnya kepemilikan dengan sistem bukan Islam, kan sekarang kan lagi rame kan. Kalau tambang saja diatur dengan benar ya, artinya kan sekarang nggak benar ya itu. Itu 20 juta passive income, nggak ada yang kerja, diam saja. Itu 20 juta per orang. Bahkan termasuk bayi yang baru lahir. Wah, sudah langsung dapat duit. Iya, 20 juta kan gitu. Apalagi kalau itu dikelola, artinya bukan hanya passive income, artinya dikelola ya. Maka luar biasa. Nah, artinya apa? Nah, kita tentu tidak ingin memperbaiki subsistem satu, tapi subsistem lain nggak diperbaiki, nggak akan selesai. Maka yang di atas itu sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan ini sebenarnya di dunia cuma ada 3. Pertama, sistem kehidupan yang memang sama sekali tidak mengakui Tuhan, yang kita kenal sebagai sistem kehidupan komunis kan gitu, atau sosialis. Itu kan mereka sama sekali tidak mengakui Tuhan. Artinya Tuhan itu memang justru dianggap sebagai candu kan. Gitu. Tapi ada juga yang kemudian mengakui Tuhan, ya, tapi kemudian tidak diakui perannya atau dinegasikan perannya. Istilahnya dalam bahasa agama itu Rob Tuhan sebagai Rob gitu ya, sebagai sang pencipta diakui. Iya, ini ada yang menciptakan. Tapi Tuhan sebagai ilah yang disembah, artinya yang mengatur itu nggak diakui. Jadi kalau untuk aturan kita lah yang gitu. Nah, ada lagi sistemnya ini justru yang dulu terbukti ya dibawa oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dan kemudian terbukti lama loh, 1000, katakan ambil lah yang paling pendek, ada katakan 700 tahun. Ini peradaban manapun belum pernah ada yang selama itu sekarang. Nah, Islam sudah terbukti bahwa ketika kemudian sistem kehidupan itu diatur dalam Islam, yang itu mengakui Tuhan juga mengakui peran Tuhan, ya, peran Allah Taala untuk mengatur kehidupan kita. Maka sistem seperti itu yang seharusnya kita terapkan, dan kemudian itu akan diterapkan di subsistem gitu. Sistem pendidikan juga ya artinya mengacu kepada sistem sistem pendidikan yang mengakui Tuhan dan mengakui bagaimana Allah ya Tuhan ini mengatur pendidikannya gitu. Jangan kemudian enggak, ini pendidikan ini urusan dunia ya gitu. Enggak. Sistem pendidikan, sistem peradilan, sistem hukum, dan sistem yang lain itu yang merupakan subsistem dari sistem kehidupan itu semuanya harus satu kesatuan terikat dengan sistem kehidupan. Jadi kalau satu-satunya sistem kehidupan yang sesuai dengan akidah kita yaitu sistem kehidupan Islam. Suka atau tidak suka, ini adalah sesuatu yang terkait dengan akidah kita gitu ya. Dan memang harus kita terima sebagai orang yang mengaku seorang Muslim. Iya, justru Muslim itu kan ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah SWT, gitu ya, juga beriman kepada Rasulullah. Nah, yang Rasul bawa itu adalah syariah sebenarnya. Jadi kalau kemudian tidak mengakui syariahnya itu juga ya dipertanyakan. Justru di bulan Ramadan ini kita merefleksikan keimanan kita. Keimanan kita kan harusnya keimanan yang paripurna. Dilatih kan. Coba di bulan Ramadan ini yang tadinya halal aja jadi haram kan. Kalau belum waktunya. Ya. Istri kita pun jadi haram kan kalau belum waktunya. Ya, yang sudah punya istri, Pak. Nah, ya sudah. Artinya apa? Kalau kita dilatih selama sebulan itu untuk taat kepada Allah, sesuatu yang tadinya boleh jadi nggak boleh, hanya karena semata-mata belum waktunya, maka harusnya itu kemudian mutajasat kepada kita bahwa, oh, kalau Allah itu sudah memerintahkan sesuatu, maka kita itu cuma sami'na wa ata'na. Langsung. Ya, tidak hanya ya terkait dengan puasa, tapi semua perintah Allah kan gitu. Termasuk terkait dengan sistem pendidikan misalnya. Ya, artinya sistem pendidikan itu harus kembali diatur oleh Islam, harus dikembalikan kepada tujuan dari penciptaan manusia sebenarnya. Ya, karena tujuan penciptaan manusia kan jelas bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi Abdullah, hamba Allah. Nah, hamba Allah ini sih berarti apa? Seseorang yang memiliki sakofah Islam, karena hanya dengan sakofah Islam yang dia miliki, dia bisa beribadah dengan benar kan? Maka dia fardu ain karena dia harus mampu beribadah dengan benar sesuai dengan setiap individu ya. Nggak bisa diwakili ya. Karena udahlah untuk urusan sholat biar saya wakilkan kepada Anda gitu. Nggak bisa.
Antum muslim harus tahu persis bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana supaya kita diterima amal ibadahnya. Ya. Tapi satu sisi lain, kita juga lihat bagaimana Islam itu adalah peradaban yang universal. Ketika dia kemudian mengembangkan sains. Karena sains ini yang mendapatkan keberkahannya itu bukan hanya yang menemukan gitu ya. Semua. Ya kan? Ya termasuk sekarang misalnya tidak hanya keberkahan ya, yang mendapatkan bencana dari sains juga semua. Tergantung kepada penemunya. Kalau yang menemukannya orang Islam, maka sains itu akan digunakan untuk memberikan keberkahan buat semua. Bukan hanya untuk umat Islam, umat yang lain, cuma untuk tanaman, tumbuhan, hewan itu akan mendapatkan keberkahan dari temuan sains itu. Karena yang menemukan orang Islam. Tapi bandingkan, ketika yang menemukan sains itu adalah Barat yang memang tidak dipandu dengan Islam, itu cenderung apa? Temuannya cenderung memberikan bencana kan gitu. Tapi yang mendapatkan bencana bukan cuma mereka, ya termasuk kita kan gitu. Bencana kemanusiaan ya, dan bencana berbagai bencana yang itu justru dipicu oleh temuan sains. Karena itu tadi, karena sainsnya tidak dipandu dengan Thaqafah Islam, tidak dipandu dengan iman. Karena itu sebenarnya kembali kalau sains itu yang menguasai adalah bukan orang Islam, maka dia cenderung digunakan untuk memberikan bencana. Ya termasuk penjajahan itu, dia akan digunakan untuk membuat orang lain sengsara. Tapi kalau sains itu yang menemukan Islam luar biasa, dia akan menjadi cara umat Islam untuk mendapatkan pahala Allah yang jauh lebih besar. Yaitu memberikan keberkahan. Ya, dia mewarisi atau memberikan legasi yang nanti ketika dia mati itu masih digunakan. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang amal yang tidak akan terputus selain anak soleh ya dan amal jariah. Jadi ilmu yang bermanfaat. Maka dia akan terus berusaha nyari ilmu, mencari temuan-temuan, motivasinya surga. Kalau dunia barat motivasinya dunia. Keuntungan. Makanya akhirnya ya banyak memberikan selain temuan itu memberikan manfaat juga memberikan mudarat. Dan sayang sekali mudaratnya sekarang jauh lebih besar. Itu besar. Baik, Prof, terima kasih banyak ini atas mutiara ilmunya dan pemirsa teman berbuka. Kita harus mungkin kita coba membuat ringkasan sedikit, Prof ya. Jadi pendidikan itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari dunia Islam, tetapi justru adalah salah satu hal yang diatur di dalam Islam. Dan pendidikan itu sebenarnya adalah bagian-bagian yang terintegrasi pada suatu sistem kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu diterapkan, sistem kehidupan itu diterapkan, maka seluruh keberkahan bukan cuma di bidang pendidikan, tapi juga bidang ekonomi dan lain itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam tapi juga seluruh alam semesta, gitu Prof ya kira-kira. Ya, seperti itu. Jadi desain besarnya seperti itu. Meskipun dalam hal-hal kecil saat ini ya, kita bisa mulai memperbaiki hal-hal itu dengan memberikan kesadaran. Jadi salah satu kesadaran bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Itu paling penting. Memberikan kesadaran kepada setiap muslim, muslimah, apalagi di bulan Ramadan ini ya, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Artinya apa? Islam mengatur semua hal, termasuk sistem pendidikan. Nah, artinya bahwa Islam punya solusi yang tuntas ya, terhadap semua persoalan, termasuk sistem pendidikan, yang memang harus kita akui ya, itu masih bermasalah. Ya. Baik dari sisi kualitas sains, termasuk dari saksiyah Islam, juga termasuk penguasaan Thaqafah. Maka kan banyak ini generasi muda ya, mohon maaf, katanya ada yang mau kena aja nggak ngerti gimana sholatnya, mau kena aja nggak, apa sih mau kena gitu ya, kan padahal dia muslim atau nggak muslim. Nah ini artinya apa? PR kita masih banyak. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu diingatkan bahwa latihan kita di bulan Ramadan ini nanti di akhir Ramadan akan melahirkan manusia yang lebih baik. Amin. Salah satu adalah manusia yang lebih baik dalam menerima Islam. Amin. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan kita juga berharap bahwa
Islam ya akan lebih diterima dengan lebih baik. Karena diakui atau tidak, saat ini upaya untuk demonologi Islam, ya. Upaya untuk pensetan Islam itu sedemikian masif. Ya. Segala sesuatu yang jelek-jelek diarahkan ke Islam. Akhirnya muncul sikap itu. Mudah-mudahan insya Allah ya, dengan kita terus-menerus berdoa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah membuka ya, pintu bagi kita untuk memulai kebangkitan sains, diawali dengan ya kebangkitan pendidikan, nah, nanti kemudian di bidang yang lain ya tentu kita awali dengan merubah sistem kehidupan yang ada di masyarakat. Amin, amin, insya Allah. Baik, teman berbuka, pemirsa teman berbuka dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi singkat kita dengan Profesor Hiding di sore hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan juga ibroh dari penjelasan beliau. Kepada Profesor Hiding, saya ucapkan syukron katsiran, Prof. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalas seluruh mutiara ilmu dari Pak Profesor dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah acara teman berbuat kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.